Om Swastiastu, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, perkenalkan nama saya Lujuni Karini dengan NIM 20141011019. Berkaitan dengan mata kuliah Hukum Organisasi Internasional yang diampu oleh Bapak dosen Satria Unggul Wicaksana Prakasa SHMH, saya akan memaparkan materi terkait dengan peran WTO atau World Trade Organization dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional terhadap kasus tindakan fitosanitasi import apel Selandia Baru oleh Australia. Sebelum kita beranjak pada pokok permasalahan, perlu diketahui bahwa WTO atau yang sering disebut sebagai World Trade Organization merupakan salah satu organisasi perdagangan di dunia yang dengan khusus mengatur perdagangan antar berbagai negara. WTO didirikan dengan tujuan agar mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, liberal, transparan, dan prediktif, dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil. Implementasi dari tujuan berdirinya WTO ditandai dengan diadakannya beberapa kesepakatan antar negara anggota yang ada hubungannya dengan peraturan perdagangan internasional. Kesepakatan tentang penerapan ketentuan sanitasi dan fitosanitasi atau Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, selanjutnya disebut SPS Agreement, adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dibuat WTO bekerjasama dengan kesehatan dan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS ini dengan tujuan agar anggota WTO bisa melindungi kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang ada hubungannya dengan impor. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat 1 SPS Agreement berbunyi bahwa anggota WTO berhak untuk memutuskan ketentuan SPS di dalam negaranya masing-masing. Dengan mengacu pada persyaratan yang terdapat di dalam kesepakatan SPS, prinsip yang paling penting dimuat secara spesifik pada kesepakatan SPS ialah yang pertama yaitu harmonisasi, kesetaraan, taraf perlindungan yang sinkron, penilaian risiko, kondisi regional, serta transparansi. Maka dari itu, konvensi SPS Agreement mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan SPS setiap negara pada hasil penilaian risiko sesuai dengan syarat yang ada. Lalu dalam penilaian risiko, anggota diperingatkan agar menggunakan teknik evaluasi risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Ketetapan standar internasional untuk ketentuan SPS wajib sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan perlindungan tumbuhan internasional dan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Binatang serta Komisi Kodeks Alimentarius. Kasus yang akan diteliti pada goresan pena ini yaitu kasus di mana negara Australia menghentikan impor buah apel dan Selandia Baru dengan alasan apel tersebut ada kandungan berbahaya yaitu bakteri Firebrand, European canker, dan serangga penyebab pis. Penghentian impor apel tersebut telah dilakukan sejak tahun 1920 dan terulang kembali pada tahun 2007. Tindakan yang dilakukan Australia terhadap proses fitosanitasi impor apel ini dianggap tidak sinkron dengan menggunakan ALOP karena penilaian risiko terhadap buah apel Selandia Baru tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab kurangnya bukti ilmiah. Maka dari itu, hal tersebut Selandia Baru mengajukan somasi terhadap Australia ke WTO dengan alasan Australia tidak konsekuen dalam menerapkan SPS Agreement. Baik, peran WTO dalam penyelesaian sengketa antara Selandia Baru dengan Australia sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Agreement Establishing the World Trade Organization menyebutkan bahwa WTO berfungsi mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Oleh karena itu, WTO memiliki badan penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa para anggotanya yang mengajukan gugatannya ke dalam WTO. Pada tahun 2007, Selandia Baru mengajukan gugatan ke DSB atau Dispute Settlement Body terkait dengan tindakan fitosanitari Australia yang tidak sesuai dengan SPS Agreement atau Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of this Dispute atau lebih dikenal dengan sebutan DSU.
mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui WTO dengan beberapa proses, yaitu konsultasi, jasa baik, konsultasi dan mediasi, pembentukan panel, peninjauan putusan banding, implementasi putusan dan rekomendasi, serta arbitrase. Dalam kasus ini, peran WTO dalam penyelesaian sengketa yang mana dilakukan oleh DSB ialah memfasilitasi Selandia Baru dengan Australia beberapa prosedur penyelesaian sengketa. Dalam hal konsultasi yang dilakukannya pada tanggal 31 Agustus 2007, karena konsultasi dianggap tidak memberi titik cerah, DSB dengan permintaan Selandia Baru pada tanggal 17 Desember 2007 memberikan suatu panel yang bertugas sebagai Dewan Penengah serta memberi keputusan terhadap kasus ini. Panel tersebut merupakan negara anggota antara lain Chili, the European Communities, Japan, Chinese Taipei, and the United States and Pakistan. Panel tersebut yang melakukan penelitian dan memberi laporan tiap bulannya terkait dengan sengketa import apel. DSB juga dalam kasus ini memberikan hak banding terhadap pihak yang ingin mengajukan banding terhadap isu-isu hukum yang didasarkan pada laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel. Baik, keputusan WTO terhadap kasus Selandia Baru versus Australia dengan proses yang lumayan panjang pada tanggal 9 Agustus 2010, panel melaporkan bahwa adanya 16 tindakan fitosanitari yang diadopsi oleh Australia untuk impor apel Selandia Baru. Tidak didasarkan pada prinsip pengkajian risiko yang sesuai. Langkah tersebut tidak terlihat tidak konsisten terhadap pasal 5 ayat 1 dan 5 ayat 2. Berasal dari SPS Agreement. Dalam laporan panel juga menambahkan bahwa Australia tidak konsisten terhadap pasal 2 ayat 2 SPS Agreement, di mana mensyaratkan bahwa ketentuan SPS wajib sesuai prinsip-prinsip ilmiah, serta tidak dapat dipertahankan jika tidak ada cukup bukti ilmiah. Panel menyimpulkan bahwa tindakan Australia lebih menunjuk kepada menghambat perdagangan ketimbang perlindungan fitosanitari itu sendiri, yang mana Australia dianggap tidak konsisten sesuai dengan pasal 5 ayat 6 SPS Agreement dengan memaparkan hasil laporan oleh panel. DSB memutuskan bahwa langkah-langkah yang telah diambil Australia tidak konsisten terhadap pasal-pasal yang telah diatur dalam SPS Agreement, serta riset ilmiah yang dilakukan juga tidak sinkron dengan standar yang ditetapkan WTO terkait dengan pencegahan masuk serta menyebarnya penyakit yang dibawa oleh binatang atau tumbuhan. DSB menerapkan prosedur tidak memberikan hukuman terhadap pihak yang kalah, melainkan memberi jangka waktu terhadap pihak yang kalah untuk merubah aturannya supaya sesuai dengan SPS Agreement. Maka dari itu, DSB memberikan waktu untuk Australia merubah sistem aturannya agar sesuai dengan SPS Agreement. Baik, pada kesimpulannya, sesuai dengan fungsinya, WTO memberikan wadah untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya anggota yang mengajukan gugatan kepada WTO. Peran WTO pada kasus sengketa ini yang mana dilakukan oleh DSB sangat terlihat sekali dengan dilakukannya proses konsultasi antara Selandia Baru dengan Australia. Lalu pembentukan panel yang memiliki wewenang agar dilakukannya penyelidikan terhadap kasus ini. Serta DSB menyediakan hak banding terhadap pihak yang merasa laporan panel tidak sesuai. Hasil dari laporan panel menyebutkan bahwa SPS yang diadopsi Australia tidak sesuai dengan SPS Agreement. Nah, langkah tersebut terlihat tidak konsisten terhadap pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 beserta 5 ayat 2 dari SPS Agreement. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang.